Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdihi alladhi istafa wa ala ali baitihi sadati syurafa wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, fa'usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatul muslimat bittaqullahi haqqa taqwa wa muraqabatihi fis sirri wan najwa fa inna ajsadana 'alan nari la taqwa fastamsiku minal islami bil urwatil wuthqa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, yang besar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak disebut nama. Alhamdulillah, berkat rahmat dan karunia Allah, kita masih menikmati tempat-tempat seperti ini. Di Musalla Darul Hijrah kita membangun iman dan Islam, meningkatkan ketakwaan dan keyakinan. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepadanya, sehingga nikmat yang sudah diberi senantiasa menemani kita sehari-hari. Bapak dan ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa pula kita ucapkan dan disampaikan kepada Nabi besar junjungan alam. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam kita berhak bergembira menerima syafaatnya pada hari kiamat nanti. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga tak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua kita, ayah, ibu, saudara dan kerabat kita, para guru, ustaz dan ustazah, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat, khususnya saudara-saudara kita yang pada beberapa hari ini, baik di dalam maupun di luar negeri, yang menghadapi berbagai ujian dan cobaan di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan di Aceh. Semoga Allah mengangkat musibah mereka dan menerima yang korban menjadi barangkali jadi syuhada, dan yang hilang segera ditemukan, dan yang sakit Allah sembuhkan, dan yang penting mereka diberikan keimanan dan kesabaran. Bagi kita mungkin juga jadi pelajaran berharga supaya tidak membuat kerusakan di atas permukaan bumi, dari atas sampai ke bawah. Dan sebesar-besar kerusakan adalah kesyirikan yang kadang-kadang diresmikan, atau pengerusakan alam yang juga berangkat dari keyakinan dan akidah yang keliru. Semoga para pengambil kebijakan negeri ini memberikan atau tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditentukan.
Amin ya rabbal alamin. Dan musibah bisa jadi ujian, bisa jadi teguran. Semoga semuanya menjadi menarik hikmah dan faedah dari semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, untuk itulah kita selalu harus membangun, membina iman kita dengan senantiasa di majelis-majelis ilmu. Kita tidak tahu apa yang akan dilakukan Allah terhadap kita, tapi di saat itu terjadi, mudah-mudahan kita dalam keadaan taat dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita melalui kitab Kasyfus Syubhat, di mana pada pertemuan sebelumnya sudah disebutkan oleh Syekh bahwa sudah dipastikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyerukan tauhid yang paling penting adalah tauhidul uluhiyah. Bukan yang lain tidak penting, tetapi fenomena syirik padanya tidak seperti fenomena syirik pada tauhidul uluhiyah. Sudah disebutkan olehnya berbagai dalil bahwa orang-orang Quraisy yang dihukum musyrikin itu mengakui pencipta hanya Allah, yang menghidupkan dan mematikan, yang memberi rezeki hanya Allah, dan bahwasanya pemilik satu-satunya hanya Allah. Bahkan yang mengabulkan doa sesungguhnya hanya Allah. Tetapi mereka melakukan kesyirikan, yaitu menjadikan perantara-perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, yang notabene adalah para wali, malaikat, orang-orang saleh dan lain-lainnya, yang dijadikan sebagai wasail yang tidak diizinkan Allah. Tapi menurut mereka, tanpa ilmu, tanpa wahyu, Allah mengizinkannya. Dasarnya adalah ilmu kira-kira dan ilmu rasa-rasa. Mereka tidak punya ilmunya. Ma lam ya'zam bihillah ma anzalallahu biha min sultan. Tetapi mereka bersitegang dan bersikeras untuk mengatakan itu disyariatkan. Nah, untuk memperbaiki itulah Nabi SAW diutus Allah SWT mengembalikan mereka kepada jalur yang benar. Di tauhid rububiyah kebanyakannya sudah benar, tapi di uluhiyah banyak yang terpapar virus-virus jahiliyah. Oleh sebab itu, maka Nabi selalu mengatakan qulu la ilaha illallah. Qulu la ilaha illallah. Katakanlah tidak ada yang berhak diibadati. Bukan qulu la rabba illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tapi tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah. Nah, kalau demikian berarti Anda sudah tahu, kata Syekh, bahwa orang-orang Quraisy yang diperangi oleh Nabi, mungkin kalimat diperangi ini yang bikin orang salah paham dengan Wahabi. Wahabi itu ngajak perang terus, kan itu tak? Jadi ini yang ada yang membaca ini juga ini, ya, salah seorang tokoh Aswaja. Nah, ini contohnya diperangi oleh Nabi, kata. Seharusnya mungkin Syekh lebih bagus bilang yang memerangi Nabi, ya.
Ya karena mereka Nabi disuruh oleh Allah. Perang itu kalau disuruh namanya jihad. Tapi kalau perang itu dilarang namanya jihad. Nah, kalau perang itu sesuai dengan kaidah maka itu jihad. Tapi kalau perang itu tidak sesuai dengan perintah namanya jihad. Jelas? Nah, maka jihad tidak bisa dihapuskan sampai hari kiamat kecuali oleh orang-orang jahat. Orang jahat nak menghapus jihad. Karena mereka ketika sebut perang, terbayanglah perang Belanda menjajah Indonesia dan dihabisinya kita. Perang Jepang menjajah Indonesia, Inggris menjajah Amerika, menjajah juga kan? Mereka tidak bayangkan perang Nabi alaihissalam kan sudah ceritakan ketika terjadi perang Badar. Awalnya tak mau perang, tetapi karena pasukan Quraisy datang menyerang, akhirnya terjadi perang. Tapi alhamdulillah menang. Alhamdulillah menang. Untuk membuktikan bahwa kemenangan itu bukan dengan kekuatan senjata semata, tetapi adalah kekuatan iman dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana para tawanan perang yang baru saja hendak membunuh sahabat, yang baru saja nak mencelakai sahabat, nak melukai sahabat, sekarang diperintahkan Nabi alaihissalam untuk melayani mereka. Sampai diceritakan oleh sahabat, bukan sahabat ceritakan, mereka sendiri. Al-Walid ibn al-Walid, saudara Khalid ibn al-Walid yang tertawan waktu itu, ini yang membuat dia ingin masuk Islam. Mereka orang-orang Islam jalan kaki, tawanan disuruh naik onta. Ada dalam sejarah orang kafir memperlihatkan orang Islam seperti itu? Tidak ada, justru diseret mana? Diikat kaki dan tangannya, lalu diseret dengan kuda, diseret dengan onta atau dengan mobil. Orang Islam tidak. Orang Islam tawanan naik onta yang menawan jalan kaki, karena memang memuliakan atau menjaga tawanan dalam Islam itu adalah satu kewajiban, karena kita bukan untuk menghabisi tapi untuk menarik hati dapat hidayah. Makanya kita juga terhadap orang Islam, kenapa kita ingatkan ini bukan karena benci, kau jangan kau jual jadinya. Kalau kafir doang turunnya. Tidak, kita tidak mengafirkan orang, tapi harus katakan perbuatan kafir itu kafir. Pelakunya kita tidak ada urusan. Cuma kalau antum tersinggung, minta penjelasan. Dia basabu ya sudah, antum basabu dah. Perbuatan antum yang disebut. Karena orang-orang Quraisy dulu sama yang antum lakukan hari ini tidak beda dengan yang dilakukan oleh orang Quraisy dulu. Maka kita ingatkan, atau beda tapi beda tipis, sudah mengarah-ngarah ke situ. Iya, contohnya antum buat kuburan syekh dalam masjid. Dibuat kuburan syekh masjid, diapakan? Dielus-elus, dicium-cium. Tuh disuruh sama Nabi, disuruh apa dilarang? Dilarang. Jangan bilang tuh kuburan Nabi lah, nak sama lo balik sama Nabi kan? Nah, itu masalah. Nabi SAW kuburannya bukan dalam masjid. Yang kedua, Nabi tidak bisa diangkat, tidak boleh dipindahkan kuburannya. Terus Masjid Nabawi lah pindah, Ustaz mana pindah? Ke Bekasi. Pak ya harus EMB sih koi. Nikah awak kan. Kalau lagi mau Masjid Nabawi dikira Masjid Wahabi dia kan. Para ngurus EMB-nya. Ya bang, situlah tetap Masjid Nabawi. Boleh pindah Masjid Nabawi? Pindah Masjid Nabawi? Enggak juga.
Tapi kalau kuburan wali boleh pindah, masjid boleh pindah. Hah? Nah, lalu boleh kaji dia. Ada tiga hukum kemarin kan. Kalau masjid lebih dulu kuburan yang dipindahkan. Kalau kuburan lebih dulu, tengok dulunya kalau banyak bayar kubur lah. Kubur pindah, minggu saja pindah. Tapi kalau banyak bayar masjid, kuburan dipindahkan. Kita aja kok repot. Nah, jadi kaum muslimin, cuma lucunya kita mindah kuburan untuk buat haji, wow. Tapi pindah kuburan untuk buat jalan, tak apa juga. Baru kalau jalan berusaha haji gitu lah. Karena salah kaji tadi. Ma'asyiral kiram. Jadi kita ingatkan itu bukan karena tidak paham agama, bukan tidak mendalami agama, bukan berpikiran tidak maju, tapi yang maju itu adalah yang sepikiran dengan Nabi alaihissalatu wassalam, bukan mentolerir hal-hal yang tak boleh ditolerir dengan alasan moderat. Itu bukan moderat, mudarat. Ini banyak moderasi sekarang mendatangkan mudarat terhadap agama. Kemungkinan adalah hal-hal yang baru akan kita lihat nantilah. Natal berat. Inna lillahi inna raji'un. Ciumnya lah Pak lurus orang jadi membojok lain. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah SWT. Iya. A'udzubillah. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Di kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Dia tidak salah cik timbul lain ya. La haula wala quwwata illa billah. Nah, kalau kau harus tahu, maka saya katakan fa'tahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kalau dah tahu keadaan seperti itu, dah bahwa mereka mengakui Allah kan? Sah. Cuman masalahnya masih menyekutukannya di bab lain. Nah, makanya untuk lejole pembagian itu maka dibahas satu-satu pembagian tauhid. Oh, ada zaman Nabi bagian tauhid. Tidak nawalah nomor, tapi pembagian itu ada. Tentu tidak ada bagi tauhid aswado, ya bagi tauhid sunyi. Si Sanusi kan ada nyebut tauhid dengan Umul Barahin kan bagi je tauhid dia bagi tiga. Dia apa le betul le? Dah lah apa le kajian darun lalu. Tauhid tu bagi tiga je. Tauhidul zat la syabiah lah. Syekh tauhidu as-sifat la syabiah lah, wa tauhidul af'al la syarika lah. Bagi tiga cuma trinitas jurusan je. Jadi kaum muslimin dan muslimat, uang tak boleh apa boleh. Jadi kalau gali kadang gali uang dirusak, gali awak tak laku. Allah musta'an. Gali jangan dirusak gali orang ya. Majukan aja galinya. Kalau ada dalilnya sampaikan. Ya, ada kelebihan sampaikan, jangan buruk-burukan yang lain. Terus kene Wahabi. Asal badalil kene Wahabi nama. Asal tak badalil bawa saja. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u ila kalimatit tauhid. Lalu datang Nabi kepada mereka mengajak mereka kepada kalimat at-tauhid. Apa kalimat tauhid yang diajarkan? Asyhadu an la ilaha illallah. Bisa diganti dengan asyhadu an la rabba illallah. Bisa diganti. Kenapa la ilaha? Kenapa tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah? Kalau sudah mengakui tak ada yang berhak diibadati, mesti mengakui tidak ada pencipta selain Allah. Tapi kalau mengakui tidak ada pencipta selain Allah, belum tentu meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Paham tak? Paham tak? Tak paham dia. Sampai dia paham. Nah,
bahwasanya ia mengakui Allah pencipta dan pengatur, sah? Belum tentu orang taat dalam segala hal kepadanya, sah? Tapi kalau sudah taat pasti mengakuinya, sahih. Kini kalau tuan-tuan taat dengan presiden, atas perintahnya sebagai presiden, makan MBG, makan apa? Makan bergizi, kenyang. Oh gratis sama misalnya. Otomatis mengakui beliau sebagai presiden. Tapi mengakui beliau sebagai presiden, taat wadah. Mengakui saja langsung taat? Hah? Enggak, sebanyak-banyak yang melanggar. Itu tengok yang di sebuah gado pohon dek kayu anyui kan ya? Siapa punya? Mencari itu tak ada ngakur dah, ni ilegal sudah. Kan ya bang? Tak ada tempat ayu tu bergantung situ leh. Tak ada tempat tinggal ayu tu, tu lagi ayu tu. Fahamnya? Rumah ayu tu lah babin, jangan. Akhirnya terpaksa ayu tu meninggalkan tempatnya. Fahamnya? Ibarat umawa dak lontua saudara sika, antu ci tempat lain tu alih kan itu dia ayu tu. Kan hutan untuk penyimpan air. Ini tabang juga surat izin kalau juga sah, tidak sesuai aturan surat izin keluar juga. Telah berkasus mulu petangan sono tidak dendonya, tidak ada ngaku salah, termasuk awak ya. Ini kalau lah salah tidak doa ngaku lah. Tapi kalau dia aman-aman aja, ada yang cuma tahu kalau tidak jadi nanya. Ini mungkin nanti. Allah Ustaz. Kalau lah salah gitu sudah ada lagi. Ini musibah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Semoga Allah memaafkan kita semuanya. Amin. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalimat tauhid la ilaha illallah. Wahia la ilaha illallah. Yaitu la ilaha illallah, bukan la rabba illallah. Taib. Wal muradu min hadhil kalimah maknaha la mujarradu lafziha. Yang dimaksud dengan kalimat ini adalah maknanya, bukan hanya lafaznya saja. Sebab berapa banyak orang hari ini mengatakan la ilaha illallah, tapi pemantau pola kabu aja sambil monton kepala kabu ke sungai itu membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang tiga wujud lah. Sah? Jadi mengucapkan tauhid tapi tidak paham maknanya. Apa maknanya? Kalau paham maknanya tak ada lagi sema menyema itu. Kalau paham maknanya tidak ada lagi apa nama bang? Tahu sema bang ya? Tumbal. Tak bilang tumbal. Apa nama soalnya? Tumbal, semak, jimat, oleh dan sebagainya. Dan itu yang dipahami oleh orang-orang Quraisy dulu. Kata Syekh, wal kuffarul juhal, orang-orang kafir yang jahil waktu itu, ya'lamuna anna murad an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadzal kalimah huwa ifradullah bit ta'alluq. Mereka paham bahwa maksud Nabi SAW dengan kalimat ini adalah menjadikan Allah satu-satunya tempat kita bergantung, menggantungkan harapan, menggantungkan keinginan, menggantungkan permintaan, menggantungkan sandaran, tidak ada yang lain. Tapi kalau masih mengambil yang lain sebagai tempat bergantung, masih mengambil yang lain tempat keterikatan dan beribadah, masih juga percaya dengan sema menyema, sedekah rantau, tolak bala dan sebagainya, ini dah sesuai dengan kalimat la ilaha illallah. Itulah sebabnya orang kafir itu waktu itu tidak mau menerima kalimat ini.
Karena yang mereka paham, nanti kalau sudah menerima kalimat ini, Hubal harus hilang, Lata harus hancur, Uzza harus dibuang, Wad, Nasr, Yaghus, Ya'uq, dan semua nama-nama yang tidak ada dalam wahyu Allah SWT untuk dijadikan sebagai tempat bergantung harus hilang. Terbayang sama mereka itu, ini cagar budaya, cagar budaya. Kan ada pula sebagian kawan-kawan kita, ustaz nak menghidupkan cagar budaya kesyirikan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, mungkin orang yang pemiliknya dah melupakan awak yang Islam belum dah namanya hidupkan ya dengan alasan destinasi wisata kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Itu akhirnya nanti tempat semua sama situ dah ya Idul Adha. La haula wala quwwata illa billah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi apa namanya, mereka khawatir menghilangkan, kan itu alasan Abu Talib ketika diminta oleh Nabi SAW menjelang wafat saja, menjelang wafat untuk mengucapkan kalimat ini, tetap tidak mau. Apa sebab? Takut namanya tidak terdaftar dalam nama pahlawan pahlawan kebudayaan jahiliyah, pahlawan kebudayaan jahiliyah. Makanya dia bilang bal ala millati Abdul Muttalib, tetap meninggal di atas tradisi agama Abdul Muttalib. Padahal dia dalam syair-syairnya menyebutkan, andainya bukan karena takut dicaci dan dimaki, direndahkan, dihapus namanya, hilang harga nama baiknya, saya akan bangga dengan masuk Islam. Tapi itulah, subhanallah, subhanallah kaum muslimin. Jadi dia tahu konsekuensinya mengucapkan la ilaha illallah, hilang semua tradisi jahiliyah. Kan itu yang payah bang, kan ya, semua tradisi jahiliyah harus hilang. Bagi mereka menghilangkan itu adalah kerugian besar, padahal sesungguhnya adalah keuntungan besar. Kan keuntungan besar, tapi bayangan mereka itu sangat besar. Dikiranya agama ini akan merusak kehidupan duniawi mereka, padahal agama ini adalah melestarikan kehidupan duniawi, tapi dengan sistem yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada kezaliman. Dan kita lihat sendiri, dengan diterapkannya aturan Allah, ekonomi nyungsep atau melesat. Nyungsep atau melesat? Melesat. Sebesar itu negara yang dipimpin oleh Nabi dan Khulafa Ar-Rasyidin. Ada utang luar negeri, Ustaz? Ada utang luar negeri, weh? Nggak ada. Kemudian ada orang yang ada musikin, payah makan, nggak ada. Sampai Umar bin Abdul Aziz di masanya orang berjalan dari Sana'a di Yaman sampai ke Baghdad di Irak. Berapa jauh, Ustaz? Lebih kurang 90 kilonya ya. Nggak ada yang mau menerima zakat. Lenawo negara rancun itu gini. Woi, dong kan di Surabaya tuh bagi zakat 25.000-an. Batanya ada di tiket muah ke Ken. tiket muah nih akan bau. Subhanallah, kaum muslimin. Jadi orang semua menolak karena sudah berkecukupan. Padahal duit tak dicetak dulu. Dicetak ini kan bisa punya cetak kan kekuatan politik. Tapi masya Allah, uang hitungannya sedikit,
tapi nilainya tinggi. Makanya awak Pak Menteri nak apa istilahnya dominasi apanya dalam paham banu istilah orang. Jadi dari 50.000 jadi 1.000 ya. Iya saya jual encak apa ya dia Masya Allah dengan uang kertas dia abi kan ya kan abi Allah musta'an. Ini kekuatan politik, tidak ada kekuatan real. Nasallallahu sama tapi ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, pendidikan, adab. Jadi jangan bicara adab secara teori sekarang. Tunjukkan adab yang tinggi seperti zaman Nabi itu yang kita tiru sekarang. Bukan mentolerir orang berbuat salah biarkan saja. Bukan, itu tidak adab namanya, itu kurang adab namanya. Orang sudah jelas salah lalu kita kemudian harus dibetulkan jalannya. Ini ada bilang tak beradab katanya kan, karena menyalahkan orang. Nabi itu itulah kerjanya dulu. Yang salahnya dibilang salah, yang betul dibilang betul. Kalau seandainya Nabi itu kerjanya membetulkan saja, tidak akan diperangi sama orang tuh. Tuhan tuh bilang Nabi tidak beradab. Karena pernah ditanya di pertanyaan kajian subuh kan, Ustaz, orang-orang ini kerjanya menyalah-nyalakan aja tidak beradab, Ustaz katanya. Terus saya bilang, Nabi beradab enggak Pak? Itu enggak, pasti bilang beradab kan? Nabi pernah enggak menyalahkan? Enggak ada dosa, tapi diperangi di orang Quraisy. Hai manusia, yang kalian lakukan ini benar semua. Gitu kata Nabi. Hah? Diajak aja berkompromi sebulan ikut waam nih ya, sebulan ikut kami. Mau Nabi? Enggak. Ikut ibu ya. Tiba Natal mau samola wa, ayo mau samola wa. Tuh? Ya hebat lah pada Nabi lah ya. Ya, berarti Nabi menyalahkan Pak. Tapi Nabi tak kurang adab. Karena menyalahkan yang salah itulah sesungguhnya adab itu. Yang membenarkan yang benar itulah sesungguhnya adab itu. Supaya yang salah jangan dominan. Ini gara-gara dibiarkan akhirnya yang salah jadi mendominasi. Karena dianggap benar saja. Ma'asyal kiram rahmati Allah. Cuma resikonya seperti tadi. Nasallallahu alaihi wasallam. Pas waktu la ilaha illallah. Ulang lagi nanti ya, setelah sholat atau setelah pulang? Setelah azan. Ya loyo mbak nah, nyelang azan lah loyo. Tambah sedikit aja insyaallah. Ya kita azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha. Hayya as-salat.
haula wala حي على الفلاح la haula wala حي على الفلاح la haula wala الله أكبر الله أكبر Allah. لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة Baik, ma'asyur kiram dirahmati Allah SWT. Jadi orang-orang kafir waktu itu yang jahil saja paham dan mengetahui apa yang dimaksud oleh Nabi dengan kalimat la ilaha illallah, yaitu menjadikan Allah satu-satunya tempat bergantung. Wal kufru bima yu'badu min dunihi, dan harus kafir kepada semua yang disembah selain Allah. Beriman pada Allah, kafir pada yang lain. Mengakomodir dua-duanya tidak ada. Allah juga disembah, selain juga diibadati, tidak. Dan ini yang tidak siap mereka lakukan. Ini yang tidak siap mereka lakukan. Kita aja misalnya, kenapa tidak berdoa sama Allah saja? Kenapa lebih suka ke kuburan daripada ke masjid? Kenapa tidak langsung berdoa pada Allah? Kenapa harus menyebut nama Nabi, nama wali, nama syekh, nama sayyid, nama habib? Jelas? Kalau situ, kenapa mesti menyebut nama-nama mereka? Karena itu sama sekali tak diajarkan oleh Nabi, dan ijma' sahabat juga tidak mengajarkan itu. Ma'asyar kiram dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal bara'atu minhu, dan membebaskan diri daripadanya. Fa innahu lamma qala lahum, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengatakan itu kepada mereka, qulu la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Qalu, mereka menjawab. Apa jawaban mereka? Aja'alal alihata ilahan wahidah, inna hadza la syai'un ujab. Mereka mengatakan, ketika dikatakan oleh Nabi SAW bersurat, Allah ceritakan jawaban mereka pada Nabi. Apakah dia nak menjadikan Tuhan yang banyak ini menjadi satu? Allah sama ya, nak menjadikan Tuhan yang banyak menjadi satu. Tapi kan antum mengakui bahwa tidak ada pencipta, pengatur kecuali Allah, tapi pas ibadah kok dibawa yang lain. Naam. Itulah makanya mereka tak nyaman sebenarnya. Tak nyaman dengan banyaknya Tuhan itu. Karena hatinya berkait ke berbagai arah. Beda dengan orang yang bertauhid, dia hanya pada satu arah saja, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka mereka mengatakan inna hadza la syai'un ujab, ini sesuatu yang ajaib. Kenapa terjadi seperti ini? Padahal kita sudah terbiasa dengan banyak sembahan. Aja'alal ma'budat ma'budan wahida fadalla ala annahum arafu ma'naha. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya mereka sebenarnya paham makna la ilaha illallah. Itu jawabannya. Berarti kalau ucapkan la ilaha illallah, hilang semua Tuhan yang lain. Hilang semua tempat berharap yang lain, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka katakan, ini ajaib ini. Ini ajaran tidak pernah kami dengar. Ya, gimana tidak dengar? Tidak pernah buka telinga. Gimana tidak dengar? Tidak ada ulama yang mengajarkan itu. Gimana nak mendengar? Semua masyayikh kita hanya mengajarkan itu.
Tapi kalau itulah makanya diutus oleh Allah SWT Nabi Muhammad SAW untuk meletakkan, mengembalikannya kepada bangunan asal, yaitu la ilaha illallah. Karena yang memang banyak rusak di umat semuanya adalah masalah ibadah ini. Karena itu bisa dipermainkan. Kalau mempermainkan keyakinan ada pencipta selain Allah, ini susah diterima. Iya, khususnya yang pengikut agama samawi, yang itu susah diterima. Tidak percaya orang ada dua pencipta selain Allah sah. Semuanya meyakini bahwa pencipta hanya satu. Nah, tapi kalau untuk mengatakan, kalau saya pergi ke kuburan si fulan itu Syekh Fulan, itu banyak itu, tentram hati, nyaman perasaan sah. Habis itu kami biasanya selalu kelahi sama istri, tapi sejak di situ berdoa aman hati. Dia lupa bahwa selama ini setan yang bikin mereka ribut. Nah, sekarang pas ke sana, setan kan dapat keuntungan besar itu, sah. Hanya tidak diajaknya ribut lagi orang tu. Ya tenang cuy katanya. Jadi ditenangkan dengan kesirikan. Selama ini kan setan yang adu mereka ya, sah. Lalu setan lapor sama komandannya, gimana saya damaikan mereka, tapi suruh minta ke kuburan Syekh Fulan. Oh bagus lu katanya, sebab dosa syirik lebih besar daripada dosa cerai. Akhirnya pas sampai ke kuburan Syekh, ya deh kita ke sana minta kepada Allah, karena Syekh ini keramat ini. Mintalah mereka, ya Syekh Fulan, kami berbantah terus nih, tolong damaikan. Dijawab sama setan, ya aman tuh, yang bikin kalian ribut selama ini kan saya, sekarang kalian akan saya cuti, tak ada dia akan bikin kalian ribut lagi. Dan kawan setan kan dengan sekutunya, hati-hati itu wilayah saya, jangan diganggu lagi ya. Dia sudah tenang dengan kesirikannya. Jadi pengalaman pribadi tidak dijadikan dasar ilmu. Karena dasarnya apa? Bisa saja tadi permainan setan. Atau masya Allah ketika saya misalnya berkelambu di masjid di surau itu, masya Allah terbuka hijab, sah, langsung mendengar titah dari Allah Subhanahu wa taala, haddatsani qalbi an rabbi. Berarti surau itu terkenal melahirkan syekh-syekh besar, dapat ilmu laduni, ilmu laduni. Gimana dia membedakan ilmu dari Allah dengan ilmu dari syaitan? Tidak pernah duduk dan beradu lutut dengan para ulama. Hanya dengan berkelambu sebulan, 10 hari atau sebulan, langsung jadi keramat. Syaitan banyak cara untuk ini kan. Masih ingat kisah syekh besar sufi di Sudan? Masih ingat Syekh Hamid Adam? Tak lupa pula ya. Malaikat yang berteman dengannya selalu, ya, bila anggotanya menikah, maka nikah anggotanya dengan istrinya nikah zahir, tapi istri anggotanya itu nikah dengan beliau nikah batin. Mana lebih kuat nikah batin daripada nikah zahir? Batin lah. Kalau nikah batin Allah yang langsung nikahkan. Kalau nikah zahir wali yang nikahkan. Maka seperti mana halal dinikahkan oleh wali, lebih halal dinikahkan oleh Allah. Maka tidak jarang syekh lebih dulu daripada suami aslinya. Siapa yang suruh? Malaikat. Dia orang cerdas itu. Kan cerdas, cuman itu yang diterimanya sejak kecil. Hafiz Quran iya, tapi Al-Quran digunakan untuk memanggil syaitan.
Kalau bukan karena Allah, kemudian ada seorang ulama dari jemaahnya, maksudnya dari kerabatnya, yang kasihan melihat dia orangnya orang hebat, memang cerdas, umur masih kecil sudah hafiz Quran. Orang tuanya dulu ingin dia jadi ulama besar, cuman salah parkir, kata Ahmad. Salah parkir, masuk ke pesantren. Pesantren titik-titik. Akhirnya yang tahunya hanya titik-titik. Akhirnya jadi syekh besar dia di situ, jadi wali tertinggi yang selalu dapat wahyu dari wangsit atau wahyu. Ya, menurut dia wahyu. Dibaca mantra, malaikat tiba. Gua bayangkan. Tentu dia banyak kejadian-kejadian aneh. Pengikut-pengikut yang tidak berilmu, setiap ada kejadian aneh dianggap keramat. Itulah kerjanya syaitan. Itu kerjanya syaitan. Sampai diingatkan oleh keluarganya. Satu hari dia datang, tobatlah kamu, wahai Hamid. Tobat, kenapa? Apa pula saya tobat, katanya? Saya menjalankan agama, saya habis Quran, saya datangi malaikat langsung dari Allah SWT. Akhir kata orang ini pasti kena tipu daya syaitan ini. Gimana? Bisa enggak engkau panggil malaikat itu? Oh bisa, kapan saja mau saya bisa. Masya Allah. Nabi tidak seperti itu pula ya. Kapan dapat perintah Allah baru datang malaikat, ini tidak bisa menurut dia. Ini dibacanya obat kamit, akhirnya datanglah malaikat itu. Ulama ini, sahabatnya ini juga baca ayat kursi dan wa'awizat. Biasanya malaikat itu ketika datang langsung ke dia. Sekarang enggak, menjauh dia. Dipanggil sama Syekh Hamid, sini. Ada Dasman. Ada Syekh Dasman. Kenapa? Akhirnya melihat, dan Syekh memperhatikan itu. Semakin dikencangnya baca, semakin kencang baca di kursi, semakin jauh dia. Tidak mau dipanggil. Akhirnya heran, baru dia di sini. Baru pertama kali dia melihat mantranya tidak mangkus. Iya, tidak mangkui lah. Selama ini kan langsung dipanggil sampai. Sekarang kena stop. Ternyata nyetopnya bacaan saudaranya sendiri. Lalu dia bilang, kok kamu baca ayat kursi kok lari dia? Saya baca ayat kursi kok datang. Kan itu. Lalu kata, baru di sini dia mulai, akhi, katanya, ayat kursi itu kalau digunakan untuk manggil setan, datang setan tuh. Tapi digunakan untuk musir setan, lari dia. Kamu baca untuk manggil kan? Sah. Kalau saya baca untuk ngusir. Nah, sekarang lari dia atau datang? Kalau lari berarti dia setan, bukan malaikat. Malaikat tak mungkin lari dari ayat kursi. Kenapa kan dia baca ayat kursi? Dia datang karena dicampur dengan bumbu-bumbu yang lain. Jelas ya? Jadi bisa saja hafiz Quran tetapi belemu. Bisa saja dengan salawat tapi untuk qaban. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, di sininya pentingnya mengambil ilmu dari ulama yang mengambil cahaya ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Seperti pesan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, andainya kulihat hatta law ra'aitu yamshi 'ala al-ma' aw yatiru 'ala al-hawa fala budda min raddiha ila sunnah. Walaupun berjalan di atas air, bisa terbang di udara, syekhnya kita lihat bagaimana dia menyikapi sunnah Nabi SAW. Kalau tidak berilmu tentang sunnah, tidak diamalkan sunnah, walaupun tadi bisa menghilang, bisa menahan hujan. Nah, so ditampik-tampik banjir kebanyakan bisa nahan hujannya. Kalau lah ilmu tuh,
Tahanlah. Hah? Jenuh jadinya gelodor ditahan je, dalam longsor itu ditahan je. Itu tandanya omong kosong. Omong kosong. Ya, kita bukan gembira, tidak. Itu bukti bahwasanya yang punya ilmu itu hanya omong kosong untuk mempermainkan syaitan, mempermainkan akal mereka, mempermainkan hati mereka. Dan ini contohnya. Akhirnya dengan izin Allah SWT, baru dia sekali ini mendengar dapat ilmu dari orang yang berilmu. Selama ini kan lingkungan itu aja, parkirnya di situ terus, nggak pernah keluar itu dianggap benar. Dia pula yang paling besar di situ. Tapi Allah ingin selamatkan beliau dengan melalui ulama. Jadi yang mengerti Al-Quran dan Sunnah berdasarkan manhaj as-salafus salih. Alhamdulillah, akhirnya beliau menjadi dai besar untuk mengingatkan umat dari yang dulu beliau hampir terjerumus selamanya. Orang cerdas semua. Semoga Allah menguatkan dan mengistiqamahkan beliau. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Jadi orang-orang itu langsung menjawab, apakah dia nak jadikan sembahan yang banyak ini menjadi satu? Oh, tidak bisa. Nggak bisa, nanti kualat. Gimana nanti ini syekh kiai kami dikira tak berilmu. Ada itu lagi, kecil tak berilmu loh kiai kami tu. Cik Wahabi berilmu kan itu lagi lah. Jadi oleh sebab itu mereka tolak Nabi alaihissalam. Kemudian juga diceritakan Allah SWT dalam surah As-Saffat ayat 35 dan 36. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka bila dikatakan kepadanya la ilaha illallah, mereka sombong. Kenapa mereka sombong? Tadi tidak mau menjadikan sembahan hanya satu, harus banyak. Dengan apa cara menyembah? Dengan berdoa. Mereka sombong. Makanya Abu Talib itu kena penyakit ini, sombong. Apa itu sombong? Menolak kebenaran. Ini definisi Nabi. Menolak kebenaran itu sombong. Siapapun yang menolak kebenaran itu sombong, walaupun suaranya mendayu-dayu. Ya, walaupun suaranya lembut-lembut, tapi menolak kebenaran itu orang sombong. Jelas? Nah, wa yaquluna a inna la tariku alihatina li syairin majnun. Apakah kita akan mau meninggalkan sembahan-sembahan kita hanya karena ikut seorang penyair? Penyair itu pemusik ya? Iya. Seorang penyair yang gila. Jadi Nabi itu dianggap sebagai penyair gila lagi. Tonton masih beruntung belum pernah disebut orang gila. Nabi dibilang gila sama mereka. Kenapa dibilang gila? Beda kaji. Padahal Nabi berilmu, mereka jahil. Tapi kalau orang jahil selalu memusuhi ilmu, itu sudah biasa. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Naam, ditambah lagi tokoh-tokoh agama yang memang suka membela yang batil. Ada tokoh agama yang suka membela yang batil? Banyak ya. Enggak dulu, bukan sekarang sekarang enggak ada payah ngitungnya. Sekarang enggak ada tokoh agama yang membela kebatilan. Payah ngitungnya. Nah, iya. Kepayah metongnya. Saking banyaknya. Iya. Asal banyak kajian lah, segelisati. Yang prestasi tertingginya membubarkan kajian. Asal dangunya kajian Sunda hanyalah buat makar tokoh agama. Prestasi terbesarnya menghentikan kajian. Kajian apa?
kajian sunnah, inyo yang sunnahnya, yang lain tidak sunnahnya kan berat. Dia mengatakan tentang sunnah, kita tidak membatasi, buatlah kajian juga namanya kajian sunnah, tidak ada masalah. Fikih sunnah, akidah sunnah, buatlah, tidak ada masalah, tidak apa Pak ya. Dulu ada di suatu tempat, di mana teman, dibuat spanduk kajian sunnah dalam kurung bukan Wahabi. Tidak masalah, tidak masalah. Kita tidak akan tersinggung karena kita tak pernah menamakan diri Wahabi. Tidak ada masalah. Buatlah misalnya kajian sunnah di masjid ini, buat dalam kurung bukan Salafi Wahabi, tidak akan tersinggung, tidak masalah. Kok sangat anti sekali dengan kalimat sunnah ini, padahal alusun sunnah. Makanya jangan dibuat namanya musola sunnah, enggak. Nah, nanti banyak yang tersinggung. Ya, enggak usah dibuat nama-nama. Nanti bikin pula nanti jurnal sunnah, apa namanya? Goreng nasi sunnah nanti jangan. Enggak usah pakai-pakai. Karena banyak yang tersinggung. Banyak tersinggung padanya ada sunnah tapi tersinggung dengan istilah sunnah. Aneh juga ya. Akhirnya jadi prestasi terhebatnya sering menghentikan kajian sunnah. Mantap. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, izan bertauhid huwal haq wa huwan nur. Tauhid itu adalah yang hak, dia cahaya. Lakinna uqulahum fasadat, tapi akal mereka sudah rusak. Tidak bisa lagi membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kalau akal sudah rusak, tidak bisa membenarkan mana yang benar, mana yang salah. Itulah maka akal-akal seperti ini selalu semboyannya jangan menyalahkan. Padahal dia sendiri suka itu menghentikan kajian karena menyalahkan atau karena membenarkan itu. Jawablah yang serius. Karena menyalahkan enggak? Ya, antum nulis seperti itu sudah menyalahkan juga. Ada sebagian orang yang hanya menghafalkan kitab saja, hanya mengulang-ulang Al-Quran dan hadis, tapi tidak melaksanakannya. Menyalahkan atau enggak? Narasi seperti menyalahkan atau enggak? Sama aja. Berarti sesama salah tidak boleh saling. Tidak ada di dunia ini orang yang bisa tidak menyalahkan, tidak ada. Terus kenapa semboyannya tidak boleh menyalahkan? Salahkan aja lah, tidak ada masalah. Kita siap salah. Tapi bukan melarang orang menyalahkan. Tiba-tiba Anda juga suka menyalahkan. Salahkan aja lah, ada masalah. Nah, karena kita siap salah. Ya, karena kalau disalahkan itu jelas mana yang salah, mana yang benar. Nah, wa afsada mizajah atau mizajah syirk, karena sudah dirusak perangainya oleh syirik. Li'anna nasya'at alaihi wa alifatuhu, karena sudah tumbuh dan biasa dengan kesyirikan itu. Ma'asyirul kiram rahmati Allah, fasara la tastankiru, sehingga syirik itu tidak diingkarinya lagi, sudah terbiasa. Bahkan justru yang akan diingkari orang yang mengingkarinya. Karena mohon maaf, banyak orang seperti yang kita lihat dan kita dengar sendiri langsung, orang yang pergi ke kuburan Syekh Fulan lalu minta jodoh di situ, itu bukan syirik katanya. Tidak syirik namanya. Apa nama? Tawassul. Istighasah. Kalau istighasah kubro yang nomornya, ya. Tapi kalau itu tidak syirik, ya minimal jalan menuju syirik. Tidak ada anjuran berdoa ke kuburan wali, nggak ada. Tidak ada anjuran bertawassul kepada zat dan kemuliaan wali, tidak ada yang sahih. Dan tak ada pula sahabat setelah Nabi wafat datang ke kuburan Nabi. Untuk itu kalau ada pasti dipalsukan orang. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, karena sudah rusak
Akhirnya mereka terbiasa dengan itu, seperti orang yang sakit, dah sakit menahun, dia tu di baik kono dek sakit pilek, sakit cunda, nyela biasa, dah biasa dengan dosa besar, dosa kecil tak terasa. Jadi sehingga ketika kita berikan yang manis, baginya pahit. Kita berikan tauhid yang manis ini, menerimanya baginya pahit. Apalagi kalau di situ ada sumber pendapatan, atau lebih payah lagi tuh. Ini gitu kamu juru kunci kan, juru kunci kan sekian lo gaji, tukang ngitung piti sekian lo gaji, kan ya, tukang keamanan sekian lo gaji. Akhirnya bisnis kuburan menjadi bisnis yang paling menjanjikan. 5 goni padi cik kuburan setahun kan lumayan no? Ndak goni kerupuk no bang. Goni padi berpijak-pijak mana. Nah 5 goni cik kuburan ndak menggiurkan no? Berapa binti segoni tu bang? Kita kau 1,000 lah dah lu sado kan, banyak. Sehingga untuk membangun kuburan tak pernah kurang dana. Bangun masjid saja SD tu dulu ya, lu kayak tangguk je udah tepi jalan tu di situ nah, sampai kini masjid lu sudah bah dah sih sudah tak impak lah, tapi jalan di tengah jalan tu SD dulu ni bang, lama makin tangguk tu kan. Sampai kini payah makin alunya sudah masjid lah, tapi kuburan lah banyak sudah. Akibat ini mereka lebih bangga bangun kuburan daripada bangun masjid. Nampaknya lebih bangga meramaikan kuburan daripada meramaikan masjid. Allah musta'an. Ala kulli hal, kita mengatakan ini karena kita sayang pada saudara-saudara kita. Mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak paham apa maknanya. Orang-orang Quraisy dulu paham maknanya sehingga ada yang menolaknya. Mudah-mudahan dengan belajar tauhid, mudah-mudahan kita menerima dengan mengetahui konsekuensi dan maknanya. Segera cukup demikian dulu malam ini. Nanti kita sambung kembali dengan melanjutkan ini insyaallah taala. Karena saya mengatakan kalau orang jahiliyah saja paham, aneh ketika sebagian orang yang dianggap berilmu hari ini tidak paham. Mudah-mudahan Allah beri kita waktu untuk kembali bertemu di lain waktu insyaallah taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.